Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Alia Pratiwi dengan NIM F1D0211070 dari kelompok 15. Jadi di sini saya akan menjelaskan sebuah rangkaian lampu lalu lintas, di mana ini merupakan sebuah tugas respon modul 5. Ini ada sebuah rangkaian lampu lalu lintas yang dibuat dengan menggunakan beberapa komponen, yaitu JK flip-flop range register, counter down sebagai satuan penghitung mundur, counter down satuan sebagai penghitung mundur pada 7 segmen sebelah kanan, lalu ada counter down puluhan sebagai penghitung mundur pada 7 segmen sebelah kiri. Lalu di sini ada rangkaian multiplexer serta ada rangkaian gerbang OR yang dihubungkan ke reset JK flip-flop counter down. Nah, di sini terdapat dua rangkaian counter down. Counter ini dibedakan menjadi dua, yaitu counter untuk angka satuan dan counter untuk angka puluhan. Angka-angka ini akan dibatasi berdasarkan ketentuan menggunakan rangkaian limited OR gate agar membentuk jarak waktu yang ditentukan, yaitu pada angka merah menuju kuning selama 95 detik, lampu kuning ke hijau 5 detik, dan lampu hijau ke kuning 35 detik. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari fungsi beberapa komponen yang digunakan. Di sini yang pertama ada komponen yang pertama, yaitu ada gerbang N, maksudnya ada gerbang N. Fungsinya itu untuk mengaktifkan clock dan menghubungkan generator dengan clock pada rangkaian serta rangkaian JK flip-flop range register. Nah, gerbang N ini sebagai pengatur supaya clocknya tetap berjalan atau tetap ke trigger. Nah, kondisi di rangkaian counter ini butuh inputan untuk nge-trigger. Nah, setelah di-trigger, inputan VCC dipindah ke dalam gerbang N. Itu merupakan fungsi dari gerbang N. Lalu yang kedua, ada JK flip-flop range register. Nah, fungsinya itu untuk memutar aliran pada lampu merah dari merah, kuning, hijau, dan kembali lagi dari merah, kuning, dan hijau. Begitu seterusnya serta menyimpan sinyal yang diberikan. Nah, ini juga fungsi dari ring counter ini sebagai penyimpanan nilai, sehingga nanti lampu yang akan menyala satu-satu. Nah, jika nanti di sini merah nyala, akan merah saja yang nyala. Lalu di sini kuning yang nyala, maka kuning yang nyala, dan di sini hijau, maka hanya hijau yang nyala. Ketika clocknya jalan, lampunya akan menyala satu persatu, tidak secara bersamaan. Nah, nanti ketika diaktifkan, nanti lampunya ini akan berwarna biru karena di pilihan di EWB ini tidak ada warna yang berwarna kuning. Jadi saya pakai warna biru. Nah, di sini di atas ini kan ada gerbang OR. Nah, gerbang OR ini fungsinya sebagai inputan untuk lampu yang kuning ini. Karena kuning ini mempunyai dua kondisi, yaitu setelah merah, kuning, hijau, kuning lagi. Nah, lalu selanjutnya baru merah. Nah, dalam kondisi dua kali ini, dalam kondisi ini, lampu kuning akan menyala sebanyak 2 kali dalam 1 kali loop. Nah, jadi butuh inputan dari clock yang pertama, lalu output dari JK yang kedua. Lalu di sini ada rangkaian gerbang OR yang puluhan, dan di sini ada rangkaian gerbang OR yang satuan. Jadi di sini ini merupakan kondisi reset dari
dari puluhan itu berfungsi untuk melakukan perhitungan mundur untuk angka puluhan. Dan di sini kondisi reset dari satuan ini berfungsi untuk melakukan perhitungan mundur untuk angka satuan. Lalu di sini kan ada kondisi reset untuk dari puluhan ini. Gerbang OR ini akan disambungkan ke kondisi reset jika flip-flop yang ini. Lalu key action-nya itu akan disambungkan ke kabel OR puluhan ini. Lalu akan tersambung juga dengan clock-nya. Nah, kondisi ketika nyambung ini, maka untuk mereset angkanya itu sampai dengan angka 0. Lalu pas dia angka 0, maka akan mereset kembali ke waktu yang selanjutnya. Selanjutnya di sini ada rangkaian multiplexer. Multiplexer ini, nah yang pertama ini di sini nih ada kondisi 95, di sini ada kondisi 5, dan di sini ada kondisi 35. Nah, di sini karena kita akan mengambil kondisi puluhan, maka di sini kita akan ambil yang atas sama yang bawah juga, karena kan misalkan nih dengan yang angka 95 ini, maka 95 ini, nah di sini kan 9 kan puluhannya itu kan 9, jadi kita memerlukan angka biner 1001, maka di sini yang disambungin itu 1, di sini 0, di sini 0, di sini 1. Lalu di sini juga angka 5 ini kita membutuhkan angka 0101, maka di sini akan disambungkan ke gerbang N di sini. Begitu juga seterusnya. Nah, di sini rangkaian multiplexer ini rangkaian yang dimana rangkaiannya ini memiliki banyak input yang akan menyeleksi input tersebut sehingga akan menghasilkan satu output. Nah, outputnya itu kan yang ini, inputnya ini kan yang banyak ini. Lalu di sini ada fungsi gerbang OR ini. Fungsi gerbang OR ini bakalan nyambung dari inputan puluhan. Nah, dia bakal ngambil kondisi output dari multiplexer ini menggunakan gerbang OR ini, karena ketika satuannya nyala, maka registernya akan tetap jalan. Maksudnya kayak misalkan yang puluhannya ini nyala, maka satuannya juga ikut nyala. Gerbang NOR ini fungsinya untuk mengisi batasan, sehingga kondisinya nanti tidak tabrakan. Atau juga bisa sebagai menerima beberapa data yang masuk, nah kemudian menyeleksi menjadi sebuah keluaran yang disalurkan ke JK flip-flop register. Nah, lalu di sini ada synchronous counterdown, fungsinya yaitu sebagai melakukan perhitungan mundur untuk angka puluhan yang di sini. Nah, di sini ada gerbang 2 gerbang N ini fungsinya untuk menjelaskan bahwa ini merupakan counterdown. Memberikan kondisi loncat, atau dengan kata lain, fungsi gerbang N ini memberikan kondisi loncat pada rangkaian counterdown agar output yang ditampilkan tidak sampai bernilai F, atau dengan kata lain langsung beralih
pada angka yang dikehendaki. Lalu masing-masing dari Q dari jika flip-flop ini disambungkan ke 7 segmen yang sebelah kiri. Ini kan counter puluhan ini kan yang sebelah kiri. Lalu yang counternya satuan ini Q-nya itu akan disambungkan ke 7 segmen yang sebelah kanan, yaitu 7 segmen satuan. Nah, lalu Q aksennya ini akan disambungkan ke dua gerbang N ini. Ini juga berlaku sama, Q aksennya ini akan disambungkan ke gerbang N yang ini. Lalu output dari gerbang N ini akan disambungkan ke J. Jadi kan ini ke J, ini ke J, ini ke J, ini ke J. Nah, ini di sini jika flip-flop yang counter puluhan ini clocknya ini masuknya dari bawah, yang ini clocknya ini masuk dari bawah karena puluhan itu setelah satuan dia sudah dibatasi dengan angka 99. Ketika semua sudah angka 0 di JK ini, maka inputan satuannya akan 0. Nah, di Q aksen ini kan maka jadi 1 kan yang berlawanan. Nah, jika dihubungkan dengan gerbang N, maka clocknya akan menghasilkan 1. Jadi rangkaiannya akan berjalan. Lalu di sini ada ada dua gerbang N di sini. Nah, dua gerbang N ini dibatasi dengan angka 99. Maka dari itu memerlukan gerbang N. Lalu kita akan melakukan kondisi reset jika flip-flop. Lalu kita masukkan ke gerbang OR yang ini. Lalu supaya nanti batasannya fleksibel, supaya kita bisa menentukan apa yang kita mau angkanya. Lalu disambungkan ke angka 9, angka biner 9 yaitu 1001. Nah, di sini yang di bawah ini semua disambungkan dengan Q aksennya. Nah, lalu disambungkan dengan rangkaian yang di sini yaitu 1001 juga. Nah, di sini ada yang sebelah kanan ini, gerbang N sebelah kanan ini, kondisi sebelah kanan ini fungsinya untuk mengisi output Q aksen sebagai keluaran dari angka puluhan dan satuan. Dan di sini sebagai puluhan dan di sini sebagai satuan. Lalu kita sambungkan yang dua ini ke rangkaian multiplexer yang ini. Lalu di sini saya akan coba mendemonstrasikan rangkaian lampu lalu lintas ini. Nah, itu sekian dari demonstrasi rangkaian aplikasi lampu lalu lintas ini. Mohon maaf jika penjelasan dari saya sangat-sangat kurang jelas, karena saya sendiri masih terbatas ilmunya dalam rangkaian ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.